Halo semua, perkenalkan nama aku Denti Trihapsari. Aku mahasiswa ilmu politik Universitas Bakri. Pada video ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat penting dalam dinamika demokrasi Indonesia, keterlibatan purnawirawan militer dalam politik elektoral. Lebih khusus, saya akan mengulas kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2025, yaitu pernyataan Forum Purnawirawan TNI yang secara terbuka meminta pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa isu ini penting? Karena keterlibatan militer, meskipun sudah pensiun dalam urusan politik elektoral, dapat mengaburkan prinsip dasar demokrasi, netralitas militer, dan supremasi sipil. Reformasi 1998 secara tegas memisahkan militer dari urusan politik. Tapi, kasus ini menunjukkan garis pemisah itu masih bisa dilintasi, bahkan oleh mereka yang sudah tidak aktif lagi di institusi TNI. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali apakah demokrasi kita benar-benar sudah bebas dari bayang-bayang militer. Penjelasan mengenai aktor politik. Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kelompok yang terdiri dari ratusan purnawirawan perwira tinggi. Banyak di antaranya adalah mantan tokoh penting di militer dari Pangdam, kepala staf angkatan hingga mantan panglima TNI. Pada April 2025, forum ini menggelar konferensi pers dan menyampaikan sikap resmi mereka terhadap Wapres Gibran. Mereka menyebut proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 bermasalah karena dianggap merupakan hasil manipulasi putusan Mahkamah Konstitusi yang penuh konflik kepentingan. Mereka menyebut demokrasi Indonesia berada di titik nadir dan merasa perlu turun tangan. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tegas, bahkan menggunakan simbol dan retorika militer. Meskipun mereka secara hukum adalah warga sipil, identitas kolektif sebagai purnawirawan TNI membuat mereka tetap dipersepsikan sebagai kekuatan militer oleh publik. Ini menimbulkan kontroversi. Menurut saya, sikap Forum Purnawirawan TNI ini menjadi contoh nyata bagaimana batas antara militer dan sipil dalam politik Indonesia belum sepenuhnya jelas. Secara hukum mereka pensiunan, tapi secara simbolik mereka masih membawa wibawa dan kekuatan militer. Masalahnya, keterlibatan mereka dalam urusan politik elektoral membawa kembali kenangan lama tentang dui fungsi ABRI, peran ganda militer di ranah sipil dan pertahanan. Padahal sejak 1998 kita berusaha keras menghapus peran itu demi demokrasi yang lebih sehat. Reformasi memang berhasil mengeluarkan militer dari struktur politik formal, tapi tidak menghilangkan sepenuhnya pengaruh dan jaringan informal mereka. Bahkan di luar struktur resmi pun militer masih bisa memiliki daya intervensi melalui jaringan sosial dan simbol kolektif. Secara Harold Crouch dalam bukunya Political Reform in Indonesia After Soeharto menyebutkan bahwa tantangan terbesar reformasi bukan hanya soal mengubah institusi, tapi juga soal mengubah pola pikir dan budaya politik para aktornya. Militer yang terbiasa memegang kendali selama Orde Baru membutuhkan proses panjang untuk membiasakan diri tidak berada di ruang pengambilan keputusan sipil. Dalam konteks ini, Forum Purnawirawan menjadi contoh dari bagaimana warisan masa lalu itu masih muncul kembali. Apalagi ketika mereka mengklaim berbicara atas demokrasi. Ironis karena yang mereka lakukan justru memunculkan tekanan simbolik terhadap pejabat terpilih secara demokratis. Itu tentu membahayakan demokrasi. Saya percaya demokrasi Indonesia hanya bisa bertahan dan tumbuh jika semua pihak, termasuk purnawirawan militer, menyadari bahwa demokrasi bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal siapa yang paling menghormati aturan main. Demokrasi harus menjadi ruang sipil, bukan ruang simbolik dari masa lalu.